Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadana Allah wa iyyakum. Semoga Allah taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya. Pada kesempatan yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama buah karya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana sekarang kita masih pada bagian tentang mengenal agama Islam, yang mana Islam ini memiliki maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian setelahnya ihsan. Dan kita masih pada pembahasan tentang al-martabatus tsaniyah, yaitu al-iman, yang mana setelah beliau rahimahullahu ta'ala anhu menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, yang mana iman ini ada 73 hingga 79 cabangnya. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah bagian dari keimanan. Kemudian selanjutnya muallif rahimahullah menjelaskan tentang di antara cabang-cabang dari keimanan ini ada rukun-rukunnya yang kita kenal dengan arkanul iman, yaitu rukun iman. Dan rukun iman ada 6. Kemudian muallif di sini membawakan dalil yang menjelaskan tentang rukun iman tersebut adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, yang mana Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah Ta'ala katakan, laisal birra, bukanlah albir, bukanlah kebaikan, antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, yaitu kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal bir, akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan, man amana billah, yaitu siapa yang beriman kepada Allah,
wal yaumil akhir, kemudian beriman kepada hari akhir, wal malaikati, dan beriman kepada malaikat, wal kitab, dan beriman kepada kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Dalam ayat yang mulia ini, jamaah rahmati Allah taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan kepada kita semuanya hidayah. Allah taala mengatakan laisal bir. Allah katakan bukan termasuk albir. Albir adalah kebaikan. Albir artinya adalah kebaikan, sebagaimana sewaktu disebutkan birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Akan tapi makna bir sekarang digunakan oleh sebagian manusia untuk istilah yang buruk, yaitu mereka menamakan khamar dengan bir. Padahal khamar bukan bir. Khamar bukan kebaikan, karena Allah taala mengharamkannya. Dan tidaklah sesuatu diharamkan oleh Allah taala melainkan sesuatu tersebut isinya adalah keburukan. Akan tapi inilah talbis iblis, tipu daya iblis, ingin menjelakakan manusia, ingin menipu manusia, dengan diantara tipu muslihatnya adalah mengubah nama istilah yang digunakan dengan mengambil istilah-istilah yang baik digunakan untuk sesuatu yang buruk. Contohnya bir ini. Bir artinya adalah kebaikan, akan tapi digunakan untuk nama khamar. Begitu juga contoh lainnya adalah bunga. Bunga adalah sesuatu yang indah. Mereka gunakan untuk transaksi ribawi. Seorang yang memberikan pinjaman, kemudian pinjamannya bertambah, yang ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diubah oleh iblis laknatullah dan bala tentaranya menjadi istilah bunga. Dan ini adalah di antara tipu muslihat iblis laknatullah yang mereka gunakan, yang iblis ini gunakan dan bala tentaranya untuk menjadikan anak Adam tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini Allah taala katakan laisal birra, bukanlah kebaikan. Bukan kebaikan, maksudnya di sini kebaikan itu bukan hanya sekedar seseorang itu sholat dengan menghadap ke arah timur atau ke arah barat, yang mana ayat ini adalah berkaitan dengan kiblat kaum muslimin, yang mana kaum muslimin dahulu sewaktu sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan sholatnya kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis ini adalah sesuatu yang disenangi oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kemudian sewaktu Allah Taala memalingkan kiblat kaum muslimin yang awalnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian berubah menghadap ke arah Masjidil Haram, orang-orang Yahudi ini mereka menertawakan kaum muslimin, sehingga Allah Taala menyebut mereka dengan istilah sufaha. Sufaha adalah orang-orang yang
kurang akalnya. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 142, Allah Ta'ala berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang sufaha itu orang-orang yang safih. Safih mufrad, sufaha jamak. Sufaha orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang akalnya. Mereka mengatakan, ma wallahum, apa yang memalingkan kalian dari kiblat kalian? Apa yang memalingkan kalian dari kiblat kalian yang mana dahulu kalian menghadap ke arah Baitul Maqdis, yang mana dulu kalian menghadap ke arah Masjidil Aqsa, allati kanu 'alaiha, yang dahulu kalian menghadap kepadanya. Apa yang memalingkan kalian? Dan Allah gunakan istilah bagi mereka, orang-orang yang mengatakan ini adalah dengan para sufaha, yaitu orang-orang yang kurang akalnya. Dan sebagaimana apa yang kita katakan tadi, dahulu orang-orang Yahudi ini sangat gembira, mereka senang kaum muslimin mengikuti mereka dalam menghadap pada waktu ibadah, pada waktu sholat dengan menghadap kepada Baitul Maqdis. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat besar harapan beliau sallallahu alaihi wasallam agar kiblat kaum muslimin ini menghadap ke arah Masjidil Haram. Makanya Allah Ta'ala katakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah Ta'ala melihat bagaimana, mengetahui bagaimana Nabi SAW sangat ingin, condong hatinya agar kiblat kaum muslimin ini menghadap ke arah Masjidil Haram. Oleh sebab itu Allah Ta'ala katakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kemudian Allah Ta'ala palingkan arah kiblat kaum muslimin yang awalnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke arah Masjidil Haram. Para ulama menjelaskan ada beberapa sebab kenapa Nabi SAW condong hatinya untuk menjadikan arah kiblat itu menghadap ke Masjidil Haram. Yang pertama adalah dikarenakan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Ahlul Makkah. Beliau SAW sejak kecil hidup tinggalnya di kota Mekah, dekat dengan Baitullahil Haram, dekat dengan Ka'bah yang dibangun oleh bapak mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Nabi SAW sangat condong sekali hatinya kepada Masjidil Haram ini, yang di dalamnya terdapat Baitullah, yaitu Ka'bah yang mulia. Kemudian yang kedua, kata para ulama, adalah dikarenakan Nabi SAW sangat ingin sekali menyelisihi orang-orang Yahudi, yang mana orang Yahudi mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan Nabi sangat ingin menyelisih orang-orang Yahudi dalam banyak perkara, dalam banyak hal, dan diantaranya adalah perkara kiblat ini. Dan ketika Allah Ta'ala mengabulkan keinginan beliau SAW, yaitu agar kiblat kaum muslimin menghadap ke arah
Masjidil Haram, maka orang-orang Yahudi pun mencemooh, menghina kaum muslimin dan menyepelekan mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib. Bukanlah kebaikan yaitu hanya sekedar memalingkan wajah kalian ke masyriq, ke arah timur, atau maghrib, ke arah barat. Bukanlah kebaikan itu hanya sekedar kalian menghadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Aqsa. Bukan hanya sekedar itu saja. Akan tetapi yang dimaksud dengan bir, kebaikan, adalah kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir, kemudian beriman kepada hari kiamat, wal malaikati, dan beriman kepada malaikat, wal kitabi, dan beriman kepada kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi yang Allah Ta'ala utus. Ya, ini adalah hakikat dari iman tersebut. Ya, bukan hanya sekedar menghadap ke arah mana saja, bukan itu hakikatnya. Akan tetapi adalah bagaimana seseorang muslim dan menjadi tolak ukur bagi Allah Ta'ala adalah bagaimana seorang muslim ini mereka istislamu lillah, mereka apa? Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan solat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis. Allah Ta'ala perintahkan solatnya menghadap ke Baitullahil Haram, ke Masjidil Haram, ke Mekah, maka mereka menghadap ke arah Masjidil Haram. Intinya adalah bagaimana kaum muslimin ini taat kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak menanyakan kenapa harus menghadap Masjidil Haram, kenapa bukan Masjidil Aqsa, apa alasannya, tidak. Sebagaimana apa yang dikira oleh para juhal, oleh orang-orang yang bodoh, yang mereka mengira kaum muslimin sama dengan mereka. Mereka menyembah batu, kaum muslimin juga menyembah batu katanya. Mereka menyembah berhala yang terbuat dari batu, itu orang-orang Islam juga sujudnya menghadap ke arah batu, kata mereka. Kita katakan bukan seperti itu. Kenapa kita menghadap ke arah Ka'bah? Karena Allah Ta'ala yang memerintahkan kita untuk menghadap ke arah Ka'bah untuk sholat. Kita lakukan semata-mata ini adalah perintah Allah. Itu adalah seorang muslim. Istislamu lillah, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dan ini adalah ciri utama akidah kaum muslimin. Ciri utama dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu apa? Yaitu ta'zim terhadap adillah. Ta'zim terhadap adillah. Memuliakan, mengagungkan apa? Dalil. Mengagungkan perintah Allah Ta'ala. Mengagungkan hadis Nabi SAW. Ini ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya para ulama mengatakan ciri utama Ahlus Sunnah itu bukan hanya sekedar ilmu saja. Kenapa? Karena tidak sedikit dari Ahlus Sunnah yang nakis dalam masalah ilmu, yang dalam perkara ilmu kurang keilmuannya. Tapi apa? Ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bagaimana ta'zimnya mereka terhadap dalil. Mereka Ahlus Sunnah apabila mereka mendapati qala Allah, qala Rasul, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini Ahlus Sunnah. Tidak banyak pertimbangannya. Kenapa? Karena ini perintah datang dari Allah Ta'ala, maka langsung mereka menghadap ke arah Masjidil Haram. Langsung mereka patuh dan tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Dan untuk menjadi orang yang patuh dan tunduk kepada perintah Allah, antum tidak harus jadi orang yang pintar.
tidak harus punya gelar doktor, tidak harus punya gelar profesor, tidak harus sekolah tinggi untuk patuh dan tunduk kepada Allah Taala. Inilah yang tadi dikatakan bahwasanya ciri utama dari akidah Ahlussunnah adalah bagaimana seorang itu dapat istislamu lillah, dapat berserah diri, tunduk, patuh kepada Allah Taala, patuh terhadap hukum Allah Taala. Jika datang perintah dari Allah, tidak ada pilihan bagi seorang muslim selain mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Ini adalah ciri utama akidah ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan ahlu sunnah ini dengan firaq ataupun kelompok-kelompok lainnya yang menyimpang. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menjelaskan 5 dari rukun iman. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala telah menjelaskan 5 dari rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Yang ketiga, iman kepada malaikat. Yang keempat, iman kepada kitab. Dan yang kelima, iman kepada para nabi. Kemudian terkait dengan rukun iman yang keenam terdapat pada surah yang lainnya, yaitu iman kepada takdir Allah. Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qamar ayat 49, Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya, kata Allah. Maka ayat ini, kata para ulama, menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala yuqaddir kulla syai'. Allah Ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Allah Ta'ala telah mentakdirkan sesuatu bahkan sebelum sesuatu itu diciptakan. Allah Ta'ala telah takdirkan. Allah telah tetapkan kebaikan baginya. Allah telah tetapkan keburukan. Allah Ta'ala telah tetapkan rezeki baginya. Allah Ta'ala telah menetapkan ajalnya kapan. Semua telah ditetapkan oleh Allah Taala. Makanya orang yang benar dia beriman kepada takdir Allah Taala, maka akan tenang kalbunya. Karena dia yakin bahwasanya rizki telah ditetapkan oleh Allah Taala. Allah telah menetapkannya dan tidak akan bertukar rezeki kita dengan rezeki saudara kita yang lainnya. Kenapa? Karena Allah telah mentakdirkannya. Dan seorang tidak akan meninggal dunia sebelum rizkinya telah dia dapatkan secara sempurna. Sebagaimana seorang yakin akan kematian, pasti akan mendatanginya kemanapun dia lari dari kematian tersebut. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala katakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya al-maut yang kalian senantiasa berupaya untuk lari darinya. Manusia senantiasa lari dari kematian, pingin lari dari mati. Sakit berobatnya kan berupaya lari dari kematian kan. Pergi ke dokter yang terbaik, pengobat yang terbaik, berupaya lari dari kematian.
fa innahu mulaqikum. Tahuilah bahwasanya kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Bagaimanapun kalian kabur, lari kemana? Lari ke Amerika, lari ke Singapura, lari ke Jakarta, ingin kabur dari kematian, ternyata malaikat maut sudah ada menunggunya di sana. Ini orang yang beriman yakin pasti bagaimanapun dia mau lari dari kematian pasti akan dia jumpai kematian tersebut, sudah Allah Ta'ala takdirkan. Begitu juga dengan rezeki jamaah rahmati Allah Ta'ala. Bagaimanapun kita mau coba lari dari rezeki, misalnya mau lari dari rezeki, rezeki itu pasti akan kita dapatkan. Kenapa? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Tinggal kita sebagai hamba Allah mau mengambil dengan cara yang seperti apa. Apakah dengan cara yang Allah Ta'ala ridhoi atau dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Namun yang pasti kita sebagai seorang muslim, kita mengimani, dan ini adalah iman kita kepada takdir Allah Ta'ala, bahwasanya semua telah Allah Ta'ala takdirkan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah Ta'ala katakan, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, yang mana Allah Ta'ala telah menciptakan kemudian menyempurnakan penciptaannya, walladzi qaddara fahada, kemudian Allah Ta'ala telah menetapkan takdir bagi mereka dan memberikan petunjuknya. Allah Ta'ala telah menetapkan takdir, dan ini adalah rukun dari arkanul iman, yang dia merupakan bagian yang terpenting dari keimanan, satu dari 6 bagian yang terpenting dari keimanan. Dan kaum muslimin wajib beriman dengan rukun-rukun ini, walaupun dia terdapat pada ayat yang berbeda. 5 rukun dari arkanul iman terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 177. Sedangkan salah satu dari 6 rukun ini terdapat dalam Al-Baqarah ayat 85. Walaupun dia berbeda ayat, kaum muslimin tidak boleh membeda-bedakannya. Kaum muslimin tidak boleh membedakan antara satu hukum dan hukum yang lainnya dalam agama Allah Ta'ala ini. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur, ingkar terhadap sebagian yang lainnya? Ini adalah ciri-ciri dari ahlul kitab. Jika di sana terdapat ayat firman Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia beriman. Namun jika di sana terdapat ayat ataupun hukum Allah Ta'ala yang tidak bersesuaian dengan hawa nafsunya, maka dia tolak. Ini adalah kebiasaan dari ahlul kitab. Adapun orang yang beriman tidak seperti ini. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada seluruh ayat-ayat Allah. Dia beriman kepada seluruh hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak membeda-bedakannya, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala katakan dalam Quranul Karim surah Al-Imran ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab
wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Ya, lihat Allah katakan warrasikhun fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Ya, Allah Ta'ala katakan Allah lah, dialah Allah yang anzala alaikal kitab, yang telah menurunkan kepada kalian al-kitab, Al-Quranul Karim. Minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab. Di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang disebut juga dengan umul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ayat-ayat yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Makanya ada ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada sesuatu, yaitu suatu kecondongan pada kesesatan, ya, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka yang sering dia ikuti adalah ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, ya, ayat-ayat yang butuh tafsir yang terperinci dari para ulama. Ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, yang mana mereka orang-orang yang suka mengikut ayat mutasyabihat ini, mereka inginkan apa? Mereka inginkan adalah fitnah dan ingin mentakwil firman Allah Ta'ala, menimbulkan apa? Syubhat di tengah manusia. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan warrasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang benar keilmuannya, dalam keilmuannya, ar-rasikhuna fil ilmi, apa yang mereka katakan? Yaquluna amanna bihi, mereka katakan amanna, kami beriman dengan apa? Dengan kullum min indi rabbina, kami beriman dengan semua yang datang dari Rabb kami, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang beriman, yang ar-rasikhun. Mereka tidak membeda-bedakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membedakan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Selama ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka imani. Tidak membedakan juga antara Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis juga merupakan masdar dalam hukum agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dasar dari agama Allah Ta'ala ini. Selama hadisnya benar, maka mereka mengimaninya. Ini adalah muslim, istislamu lillah, berserah diri kepada Allah, dan ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membeda-bedakan ayat Allah. Tidak ini yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka ambil, yang berbeda mereka tinggalkan. Oh, ini dia beriman tentang ayat sedekah, tapi tentang ayat riba tidak beriman. Tetap dia jalankan, tidak beriman. Kenapa? Karena dia kerja di perusahaan riba. Tidak mau dia. Oh, ini benar tak? Ini maksudnya kayak gini, ditakwil sama dia. Ini beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lainnya. Ahlussunnah tidak seperti ini. Seorang muslim tidak pantas seperti ini. Ya, seorang muslim adalah menerima semua hukum yang datang dari Allah Ta'ala. Dia dapat dalil dari Al-Quranul Karim, dapat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang benar, otentik, benar, ini datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Walaupun terkadang ada dalil yang belum kita ketahui hikmahnya apa. Dan mengetahui hikmah ini bukan suatu keharusan. Ini hanya bonus bagi orang-orang yang beriman. Kalau tahu alhamdulillah, kalau tidak tahu hikmahnya, selama dalil ini benar datang dari Allah, benar datang dari Nabi, kita yakin pasti ini kebaikan. Dan harus kita jalankan. Ya, dan harus kita jalankan. Ini adalah akibat
dari ilmu yang benar dalam mengenal Allah Taala. Dan seorang yang telah lurus akidahnya, benar pemahamannya, faqih terhadap agama Allah Taala, maka tidak akan ada keraguan-raguan dalam dirinya. Walaupun jins wal ins, manusia, jin dan manusia menyelisihinya, dia tetap akan tegar dengan agama Allah Taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, orang yang memiliki akidah yang benar, iman yang telah kokoh dalam hatinya, walaupun orang-orang kufar Mekah, orang-orang musyrikin Mekah bersatu untuk menentang dakwah Nabi SAW, Nabi tetap tegar mendakwakan agama Islam. Walaupun mayoritas orang memusuhi beliau SAW, 10 tahun dakwah, hanya sebagian kecil manusia yang beriman kepada Nabi di Mekah, tidak banyak. Tapi tidak menjadikan Nabi SAW gentar, tidak, tetap kokoh di atas agama Islam. Dan begitu orang yang telah benar keimanannya, kokoh dia, tidak dia terombang-ambing. Orang yang ragu, terombang-ambing, ini menunjukkan adanya keraguan dalam dirinya, tidak yakin. Dia masih belum mengenal Allah dengan benar, belum mengenal Nabi Muhammad SAW dengan benar, dan belum mengenal agama Islam dengan benar. Belum tahu kebenaran, belum lurus akidahnya. Berkata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala anhu, beliau membawakan sebuah kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada seorang pemuda yang dia didoktrin kalau keluar rumah pada hari Ahad dia akan celaka. Ini yang dia yakini selama ini. Setelah dia belajar agama Allah Taala, mempelajari dinullah, agama Islam, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, taulah dia bahwasanya dalam agama Islam ini tidak ada yang namanya tiarah, tidak ada yang disebut dengan sial, hari sial, menganggap sial sesuatu itu tidak ada dalam agama Islam. Akhirnya dia putuskan untuk benar-benar keluar pada hari Ahad. Sebelumnya dia hari Ahad atau Sabtu itu, saya lupa. Pertama pekan ini dia keluar, kecelakaan. Kemudian dia bilang, qadarullah, sebagai orang yang dari pelajari, qadarullah. Pekan depan lagi, keluar lagi di hari Ahad, kecelakaan lagi. Tapi dia tetap yakin, qadarullah, takdir Allah, udah Allah tetapkan. Pekan ketiga terjadi lagi sampai 7 kali. Ketujuh baru tidak ada kecelakaan, tuh benar kan? Dan ini tidak ada keraguan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada keraguan. Oh, ini memang udah Allah takdirkan. Dan benar hari ke-7 tidak ada masalah. Artinya terbantahkan. Yang tadi mengatakan ada hadisnya, tidak ada. Itu benar. Yakin dia, tidak ada keraguan. Karena apa? Karena sudah benar akidahnya kepada Allah Taala, pada agama ini sudah benar, sudah lurus akidahnya. Maka tidak takut dia. Kenapa? Karena dia yakin apa yang disampaikan Allah Ta'ala pasti kebenaran, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pastilah kebenaran. Ya, maka tidak ada sial, hari sial, ya bulan sial, tidak ada dalam agama Islam. Dibatalkan dalam agama Islam, bahkan ditentang oleh Nabi SAW. Rasulullah katakan, at-tiyaratu syirkun, menganggap sial terhadap sesuatu itu adalah kesyirikan, kata Nabi SAW. Tidak ada. Dan ini bisa muncul dalam diri seorang yang apa? Yang telah yakin keimanannya, udah tegar, udah lurus akidahnya. Tidak akan dia apa? Tidak akan dia terkecoh dengan talbis iblis. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah,
Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kemudian selanjutnya muallif rahimahullah mengatakan al-martabatus tsalitsah. Tingkatan yang ketiga dalam agama Islam adalah al-ihsan. Al-ihsanu ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha wahdahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Muallif rahimahullah mengatakan tingkatan yang ketiga ada lisan. Ihsan jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya hidayah untuk dapat memahami agama Islam dan dapat mengamalkan serta istiqomah di atasnya. Secara bahasa, ihsan adalah al-itqan. Artinya itqan mendalami ataupun maksimal, memaksimalkan ataupun puncak dari sesuatu. Ihsan dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana artinya memperbaiki. Hasan artinya baik. Jadi seorang yang telah sampai pada derajat ihsan adalah seorang yang dia memperbaiki amalannya, baik itu amalan zahir ataupun amalan batin. Dia telah sampai pada martabah yang paling tinggi karena dia sudah ihsan. Ihsan di dalam Islam, ihsan di dalam iman. Ihsan di dalam Islam artinya dia telah memperbaiki amalan-amalan yang bersifat zahir, yang tampak. Ihsan di dalam iman artinya dia telah memperbaiki amalan-amalan yang sifatnya batin, yang tidak tampak. Ini ihsan. Ihsan memiliki satu rukun, yang mana rukun ini memiliki dua tingkatan. Tingkatan pertama dalam ihsan adalah musyahadah, yaitu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Ini tingkatan yang pertama, yaitu musyahadah. Adapun tingkatan yang kedua adalah muraqabah, yaitu engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Taala. Karena jika engkau tidak melihat Allah, engkau tahu Allah itu senantiasa melihatmu. Ini adalah muraqabah. Dua tingkatan dalam rukun ihsan. Yang pertama adalah musyahadah, yang kedua adalah muraqabah. Tingkatan yang pertama musyahadah, yakni anta abudallah ka'annaka tarah. Ini adalah lebih afdal, lebih utama daripada muraqabah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Taala. Kenapa di sini Nabi SAW mengatakan ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah? Karena di dunia jamaah rahmat Allah Taala manusia tidak mungkin melihat Allah. Allah Ta'ala tidak mengizinkan manusia untuk melihatnya Azza wa Jal ketika di dunia. Makanya Nabi SAW katakan ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu musyahadah.
Sebagaimana seorang karyawan yang dia memiliki atasan yang dia hormati. Kemudian atasannya ini, pimpinannya datang ke kantor untuk melihat bagaimana bawahannya ini bekerja. Maka apa yang dilakukan oleh bawahannya tersebut? Maka dia pasti akan sungguh-sungguh dalam bekerja. Dia akan maksimal. Dia tunjukkan pakaiannya pakaian yang bagus, tingkahnya tingkah yang bagus, menampakkan kerajinannya, kebaikannya. Kenapa? Karena ada bosnya datang, ada atasannya yang melihatnya, dan dia melihat ada atasannya di situ, hadir di kantornya. Ini adalah musyahadah. Dan begitulah seseorang yang telah sampai derajat ihsan pada level pertama ini, musyahadah. Mereka beribadah kepada Allah Taala bagaikan bawahan yang sedang bekerja, di situ ada bosnya, melihat. Bisa dipahami? Maka bagaimana ibadahnya? Ibadahnya akan totalitas. Kenapa? Karena diawasi oleh Allah Taala. Sebagaimana tadi seorang karyawan yang dia bekerja sedang diawasi bosnya, pekerja ini akan kerja totalitas, memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Begitu juga dengan seorang hamba yang dia memiliki tingkatan ihsan yang paling tinggi ini, yaitu musyahadah. Dia akan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan totalitas. Apa yang terbaik dia lakukan saat ibadahnya. Ini adalah musyahadah. Kemudian tingkatan yang kedua dari ihsan adalah muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Perumpamannya adalah bagaikan kantor yang di sana dipasang CCTV. Yang karyawan ini dia mengetahui bahwasanya dia kerja sekarang, gerak-geriknya sedang diawasi oleh atasannya. Kenapa? Walaupun atasannya ada enggak? Enggak ada, tapi ada CCTV yang mengawasi. Akhirnya dia juga akan maksimal. Kenapa? Lihat, wah CCTV-nya hidup. Ada yang ngawasi nih. Tidak berani dia maksiat kepada Allah. Dia waktu melakukan amalan, dia lakukan amalan dengan cara yang sebaik mungkin. Kenapa? Ada yang mengawasi. Dia tidak berani maksiat kepada Allah. Kenapa? Ada yang mengawasi. Sebagaimana seorang karyawan tidak berani dia berlaku curang. Kenapa? CCTV-nya aktif, memperhatikan, melihat dia. Begitu juga dengan seorang yang dia muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Taala. Maka akan baiklah amalannya, baik amalan batinnya, baik juga amalan anggota badannya, baik zohirnya, baik juga batinnya. Dia akan beribadah kepada Allah Taala dengan ikhlas. Dia akan beribadah kepada Allah dengan ittiba, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kenapa? Diawasi. Hatinya diawasi oleh Allah, amal perbuatannya juga diawasi oleh Allah Taala. Dan ini adalah ibadah yang hakiki, yang orang itu akan merasakan kebahagiaan.
merasa diawasi oleh Allah Taala, karena terkumpul padanya dua syarat agar ibadahnya diterima oleh Allah, yaitu apa? Ikhlas dan mutabaah. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Amalan salihah, kata para ulama, ini adalah amalan yang bersesuaian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah amalan solihah. Tidak dikatakan amalan ini amalan soleh jika dia tidak bersesuaian dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyamal amalan solihah wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Dan wala yusrik ini menunjukkan tentang bagaimana keikhlasan dia dalam beribadah. Dan orang yang muraqabah, yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Taala, yang musyahadah, senantiasa merasa Allah ada di hadapannya, orang yang telah sampai pada tingkatan ihsan ini, kenapa mereka akan beramal dengan amalan yang terbaik, tingkatan yang tertinggi? Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang memperbaiki amalan batin dan amalan anggota badan. Amalan anggota badan dia perbaiki, amalan batin dia perbaiki. Amalan batin dia perbaiki, ikhlas kepada Allah Taala. Dia tahu Allah Maha mengetahui isi hatinya dan Allah mengawasinya. Berani tidak dia riya dalam ibadah? Tidak berani. Dia tahu Allah mengawasinya, Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Dia baca Al-Quranul Karim, dia perindah bacanya dengan tujuan untuk dipuji manusia. La yanfa Allah ya'lam. Allah mengetahui, tidak ada manfaatnya. Dia indah-indah, dia ambil ayat-ayat yang gorib, yang jarang dibaca. Tujuannya apa? Biar dipuji manusia. Ambil potong tengah-tengah ayat ini. Wih, subhanallah. Ini Ustadz jago hafalannya banyak. Sengaja dia cari pilih ayat-ayat yang tengah-tengah yang apa? Yang jarang orang tahu. Tujuannya agar apa? Agar dipuji manusia. Ini riya, akhi. Ini riya. Dan ini diingatkan juga oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau katakan, silakan dicek dalil yang menjelaskan tentang perkara ini. Bagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senantiasa membaca sholatnya itu dengan apa? Dengan diawali awal surah dalam ayat awal dalam surah tertentu. Kemudian dilanjut, bukan tengah, kemudian potong lagi, ngambil tengah lagi. Kata beliau hafizahullah, ini tidak bersesuaian. Yang lebih sesuai dengan sunnah adalah ambil di awal ayat. Kalau antum mau murojaah, silakan waktu sholat sendiri. Waktu sholat tahajud, panjang baca yang aneh-aneh silakan. Baca yang ayat-ayat yang gorib, yang untuk murojaah hafalan silakan. Nah, ini kata Syekh hafizahullah. Ya. Dan ini juga tadi yang kita ingatkan adalah tentang bagaimana pentingnya kita untuk mengikhlaskan niat. Orang yang ihsan dia tahu Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Saat dia perbagus bacaannya, ingin dipuji orang, waduh malu nih. Anak-anak aja sudah banyak hafalannya, masa anak baca juz 30, masa anak baca juz 29. Carilah tengah-tengah ayat, tengah-tengah baca ayat yang di tengah-tengah juz 15, juz 17, juz 10. Biar apa? Biar nanti bilang, oh ini Ustadz pintar, banyak hafalannya. Ini Ustadz ini Masya Allah hafalannya sudah banyak. Ingin riya kepada manusia. Orang yang ihsan dia akan perbaiki. Oh ini tidak benar. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita dan dia ingat
Bahwasanya Nabi SAW pernah mengabarkan tentang 3 golongan manusia yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah seorang qori, yang kedua adalah seorang mujahid, yang ketiga adalah seorang dermawan. Dihadirkan oleh Allah Taala seorang qori yang membaca Al-Quran, bacaan Qurannya bagus, dan manusia telah mengenalnya sebagai seorang qori, sebagai seorang alim. Wa qad qil, kata Nabi SAW, dan dia telah mendapatkannya, manusia telah mengakuinya. Di dunia telah dipanggil orang sebagai qori, dipanggil orang sebagai ustadz. Yang kedua seorang mujahid, yang dia berperang dengan gagah berani, dan manusia telah mengenalnya sebagai seorang ksatria, sebagai seorang pahlawan, jagoan. Qadqil, dan dia telah mendapatkannya. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang pahlawan. Kemudian yang ketiga, orang yang tidaklah ada satu peluang untuk berderma, berbuat baik, melainkan dia ambil, dia sedekah, sehingga manusia dapat dia tipu. Manusia mengira dia adalah seorang dermawan. Sewaktu dihadirkan di hadapan Allah Taala, Allah katakan apa? Kazabta, kamu dusta, kata Allah Taala. Orang yang ihsan dia tahu, tidak ada gunanya dia ria. Allah Maha mengetahui isi hatinya. Tidak ada gunanya. Yang ada hanya kebinasaan, penyesalan pada hari kiamat. Dan ibadah sebanyak apapun ibadah tersebut, kalau tidak ada ikhlas di dalamnya, tidak ada manfaatnya. Bahkan menjadi penyesalan pada hari kiamat kalau apa? Tidak ada ikhlas. Ya, maka seorang yang ihsan, dia akan perbaiki ini amalan batinnya. Dia cross check terus, karena masalah hati ini paling berat jamaah rahmati Allah Taala. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Berat masalah niat ini. Awalnya ikhlas, tengah-tengah hilang keikhlasannya, bercampur dengan tujuan dunia, bercampur dengan ingin populer, ingin dipuji orang, ingin mendapatkan nikmat apa? Nikmat pujian dari manusia. Rusak, hancur ibadahnya. Orang yang ihsan, ya dia sadar Allah Ta'ala memperhatikan, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala tahu amalan batinnya seperti apa, maka dia perbaiki semaksimal mungkin. Kemudian dia juga perbaiki amalan anggota badannya, amalan zahirnya dia perbaiki, dia sesuaikan betul dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia fahami betul makna ayat perintah Allah Ta'ala ini. Dia fahami tafaqquh fid din. Dia faqih dalam masalah agama, dia belajar agama. Kenapa? Agar amalannya bersesuaian dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Karena dia tahu Allah memperhatikan amalannya, dan Nabi katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa tuntunan dari Nabi, dia lakukan amalan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amalannya tertolak. Maka dia harus paham betul tentang amalan yang dia kerjakan, bagaimana sholatnya, sudah benar belum dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Allah awasi. Tidak kita diberitakan sholat sekehendak hati kita, semau kita, tidak. Tapi kita disuruh sholat sesuai dengan sholatnya Nabi SAW. Dan dia sadar Allah melihat ini, Allah memperhatikannya. Bagikan derajat tadi, yang pertama adalah derajat musyahadah, yang kedua adalah muraqabah. Ini ihsan. Dia melihat bagaimana dalam suatu ayat maqasidu syar'i, tujuan dari suatu ayat ini untuk apa, dia fahami betul. Tafaqquh fid din, tidak sembarangan dalam agama. Ya, ini orang yang ihsan. Ya, seorang yang ihsan.
Allah Ta'ala katakan, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang dia menyerahkan wajahnya kepada Allah sedangkan dia orang-orang yang muhsin, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali agama Allah. Ya, tali agama Allah yang kokoh. Ini adalah seorang yang ihsan, yang muhsin, musyahadah ataupun muraqabah. Dia melihat seolah-olah Allah Ta'ala ada melihat dia pada waktu ibadah, ataupun dia merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi dalam agama Islam, level yang paling utama. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk dapat mencapai derajat ihsan ini. Tapi saya rasa ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala Rabbul Arsyil Azim bi asmaihil husna wa sifatil ulia, agar Allah Ta'ala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh barokah, pertemuan yang penuh kebaikan dalamnya, dan Allah catat pertemuan ini dalam catatan amalan kebaikan kita semuanya yang nanti akan manfaat bagi kita pada hari kiamat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.